Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo ini teman-teman semua atau adik-adik murid-murid Bapak semua ya yang ada di kelas 8. Nah, di video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang bab 3, itu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah ya. Apakah kita perlu beriman dan lain sebagainya, itu yang harus kita imani ya. Nah, di sini ada peta konsep tentang apa itu atau iman kepada kitab-kitab Allah. Pertama, untuk kitab itu ada kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kalau misal kitab Taurat itu dipegang oleh Nabi Musa, kitab Zabur dipegang oleh Nabi Daud, kitab Injil dipegang oleh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian untuk Al-Quran, yang kitab yang selalu kita imani yaitu dipegang oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah waktu-waktu di mana turunnya ya, gitu ya. Nah, beriman kepada kitab-kitab Allah nih. Nah, Allah menurunkan kitab-kitab suci sebagai apa? Sebagai petunjuk dan penuntut bagi umat manusia, sebagai pencerah gitu. Maka semua permasalahan yang ada di muka bumi ini sebetulnya semuanya itu sudah ada di dalam kitab-kitab Allah. Mau itu penyakit, mau itu golongan dan lain sebagainya, itu sudah ada di dalam kitab Allah. Cuman memang kita yang perlu dipelajari. Karena apa? Karena kitab Allah itu kadang berbeda-beda bahasanya. Kadang Al-Quran berbahasa Arab dan lain sebagainya ya. Makanya perlu yang namanya pembelajaran. Gitu ya adik-adik ya. Semuanya seperti itu. Nah, ini untuk pengertiannya. Apa itu iman? Iman artinya dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan beberapa percaya atau percaya. Iman pada kitab Allah artinya mempercayakan kitab kepada para rasulnya yang berfungsi untuk apa? Untuk penuntut kepada umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Nah, kemudian, setiap orang yang beriman pada Allah wajib beriman pada kitab-kitab Allah gitu ya. Makanya beriman pada kitab Allah itu adalah sebuah kewajiban gitu. Biar apa? Biar kita tahu ternyata kitab Allah itu bukan hanya Al-Quran saja, tapi ada juga kitab-kitab yang lainnya. Tujuan diturunkannya kitab-kitab Allah agar manusia beribadah kepada Allah semata-mata tanpa menyekutukannya dengan suatu apapun. Seperti itu ya. Ini untuk tujuan diturunkannya kitab-kitab Allah. Nah, untuk kandungannya. Nah, setiap kitab pasti ada kandungannya. Nah, untuk kitab Taurat, pokok ajaran kitab Taurat berisi tentang akidah atau tauhidiyah gitu, dan hukum-hukum syar'i atau yang terkenal dengan 10 perintah Tuhan, yaitu berisi 8 larangan dan 2 perintah. Yaitu yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadiratku. Nah, itu adalah sebuah larangan. Jangan membuat patung ukir dan jangan pula menyembah patung karena aku Tuhan Allahmu. Yang ketiga, jangan kami menyebut Tuhan Allah dengan sia-sia. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk kitab Taurat. Nah, ingatlah kamu akan hari Sabat supaya kamu sucikan dia. Gitu. Berilah hormat pada bapak ibumu. Gitu. Jangan membunuh sesama manusia. Nah, ini isi kandungan gitu ya. Isi kandungan yang ada di dalam kitab Taurat. Nah, larang berbuat zina, larang mencuri, larang menjadi saksi palsu, larang berkeinginan memiliki hak orang lain. Nah, inilah gitu ya yang ada di dalam isi kandungan kitab Taurat. Nah, kemudian kitab Zabur. Nah, isi kandungan kitab Zabur berisi tentang kumpulan atau pujian-pujian kepada Allah atas segala nikmatnya. Jadi isinya itu adalah tentang syukur dalam pujian-pujian kepada Allah. Nah, kitab Zabur juga berisi tentang zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Nah, ini ya, kita juga harus tahu isi kitab Zabur apa sih Pak gitu kan. Nah, ini adalah isi kandungannya. Kemudian kitab Zabur merupakan petunjuk untuk kaum Nabi Daud alaihi salam.
gitu ya. Nah, selanjutnya kitab Injil. Nah, isi kandungan kitab Injil adalah ajaran untuk hidup dengan juhud. Karena pada masa itu orang-orang Yahudi sedang dilanda kerakusan dan ketamakan kepada hartanya. Gitu ya. Makanya isi kitab Injil itu tentang ajaran hidup juhud. Karena pada masa Yahudi itu banyak sekali orang-orang yang sangat rakus dan tamak kepada harta gitu. Kemudian isi kandungan kitab Injil sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Namun sebagian menghapus hukum-hukum yang tertera di kitab Taurat yang tidak sesuai di masa itu. Gitu. Ya, ini adalah isi kandungan kitab Injil. Kemudian, ini tentang ya, kitab Al-Quran atau misal kitab pegangan umat Islam. Isi ajaran Al-Quran sendiri sebagai kitab suci umat Islam, yang pertama ada tauhidnya, yakni tentang keimanan kepada yang gaib, kitab Allah, dan akhirat. Gitu. Lengkap ya kalau untuk di Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah sebagai pelengkap, penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Kemudian syariah berisi tentang hukum-hukum Allah gitu, hukum-hukum Allah dan larangan-larangan yang Allah larang kepada kita selaku umatnya. Nah, yang ketiga itu tentang akhlak, yakni tentang pedoman berakhlakul karimah gitu, berakhlak baik kepada sesama manusia dan sesama umatnya gitu. Nah, selanjutnya ibadah atau tentang ketentuan hubungan manusia dengan Allah, dengan penciptanya. Apalagi muamalah tentang sesama manusia atau tentang hubungan sosialnya gitu. Ada hukuman jual beli dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya tentang sejarah. Nah, berisikan tentang kisah-kisah para nabi dan rasul dan rasul terdahulu atau tentang kisah-kisah yang memang belum tentu kita pahami, apalagi zaman sekarang ya sudah ada Al-Quran terjemah, jadi enak untuk dipelajari. Sambil membaca Al-Quran, baca juga isinya gitu. Kemudian wa'ad dan wa'id atau janji-janji Allah pada orang yang beriman dan pada orang kafir akan adanya balas di hari kemudian. Nah, janji Allah pada orang yang beriman seperti apa? Apalagi janji Allah kepada orang-orang kafir yang akan dibalas di suatu saat nanti. Seperti itu. Ya. Nah. Kemudian suhuf. Nah, ini apa itu suhuf? Suhuf artinya kumpulan wahyu Allah yang dalam bentuk lembaran-lembaran terpisah. Gitu. Di zaman Nabi biasa suka ada, atau di zaman para rasul juga banyak gitu. Mau itu suhuf diberikan pada Nabi dan Rasul Allah yang berisi hukum dasar sebagai pedoman untuk menyiarkan agama kepada umatnya. Terkadang ketika ada masalah, maka muncul pula solusi gitu. Umat Nabi ataupun Rasul dilanda masalah, maka nanti Allah memerintahkan malaikat Jibril menyampaikan gitu ayat-ayatnya kepada para nabi dan rasul. Nah, suhuf diturunkan oleh Allah seperti kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam yang ada pada surat Al-A'la ayat 18 sampai 19 gitu ya. Jadi urutannya seperti untuk suhuf. Nah, nabi yang menerima suhuf antara lain yang pertama itu ada Nabi Adam gitu, menerima 10 suhuf. Nabi Ibrahim menerima 30 suhuf. Nabi Syed menerima 50 suhuf. Nabi Musa menerima 10 suhuf sebelum diturunkannya kitab Taurat gitu ya. Sebelum kitab Taurat turun, nabi-nabi ini menerima 10, ada yang 10, ada yang 30 dan lain sebagainya. Kemudian beriman pada kitab Allah berarti suatu keyakinan dengan sepenuh hati bahwa Allah benar-benar telah menurunkan wahyunya kepada para rasul pilihannya sebagai apa? Sebagai petunjuk dan pedoman bagi kehidupan manusia. Agar apa? Agar manusia senantiasa bahagia di dunia dan di
akhirat, seperti itu ya. Nah, cara-cara beriman pada kitab-kitab Allah. Di sini ada beberapa cara agar kita bisa beriman, bisa nambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi pada kitab-kitab sucinya. Pertama, beriman dan meyakini bahwa kitab-kitab suci tersebut diturunkan dari sisi Allah. Nah, itu harus yakin seperti itu. Yang kedua, beriman dan mempercayai nama-nama kitab suci yang kita ketahui. Gitu ya, seperti tadi. Ada kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Kita harus yakin juga. Harus mempercayai nama-nama kitab gitu. Gitu ya. Nah, kemudian meyakini kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya dan mengamalkan kitab yang terakhir dan menghapus kitab-kitab yang sebelumnya. Kenapa? Karena untuk kitab-kitab yang sekarang, yaitu kitab Taurat, Injil, dan Zabur, itu isinya itu sudah diubah gitu isinya. Kecuali memang kitab Al-Quran sebagai penyempurna gitu. Kenapa? Karena kitab Al-Quran ini sebagai penyempurna untuk kitab-kitabnya. Makanya untuk kitab sebelumnya, untuk sekarang itu tidak boleh digunakan gitu ya, karena isi dari kitab-kitab kitab-kitab Taurat, Zabur, dan Injil itu sudah diubah oleh orang-orang, oleh umat-umatnya gitu, yang tidak ingin meyakini kitab ini sebagai kitab Allah, seperti itu. Nah, selanjutnya sikap orang yang beriman pada kitab-kitab Allah. Yang pertama, manusia akan mengakui keterbatasannya sehingga dalam menjalani kehidupannya mereka tidak sombong. Makanya sombong itu tidak diperbolehkan bagi manusia. Orang yang mengimani kitab-kitab Allah dapat belajar dari orang-orang yang hidup pada masa lampau. Jadi kita tahu, oh ternyata pada zaman Nabi sejarahnya seperti ini. Kita bisa belajar, menambah wawasan seperti itu. Sebagai introspeksi diri juga untuk kita. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang mengamalkan isi kitab terlihat dari sikap kesehariannya, yaitu bersikap jujur, amanah, bersyukur, bertanggung jawab, disiplin, dan lain sebagainya. Jadi ada kelihatan gitu ya, yang mengamalkan isi kitab dari kitab-kitab Allah itu. Ya, terlihat dari perilakunya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk sikap orang yang mencintai Al-Quran, nah, contohnya seperti apa? Membaca Al-Quran secara rutin setiap hari atau setiap waktu. Memahami isi kandungan Al-Quran seperti apa. Oh ternyata kisah Nabi itu seperti ini. Oh ternyata kisah Nabi Daud alaihissalam seperti ini. Dan lain sebagainya. Mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oh ternyata berbuka di siang hari di bulan Ramadan itu tidak boleh. Gitu. Oh ternyata waktu berbuka itu jam sekian dan lain sebagainya. Ini ada tata caranya seperti itu ya. Nah, itu adalah penjelasan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah gitu. Jadi kita wajib mengimani semua kitab-kitab yang ada di muka bumi ini yang telah Allah berikan kepada para nabi dan rasul gitu. Jadi jangan sampai kalian itu tidak meyakini bahwasanya kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran itu bukan kiriman dari Allah kepada para nabi, bukan, tapi perlu mengimani bahwasanya para kitab Allah ini adalah turunan dari Allah kepada para nabi dan rasulnya yang perlu kita imani. Gitu. Mungkin itu aja untuk video kali ini, untuk penjelasan singkat tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang baik atau kurang enak didengar. Mohon maaf apabila ada kalimat yang tidak enak didengar, apalagi dari bahasa-bahasa yang kurang didengar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.